Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan opini ya atau pendapat seputar pemain U23, di mana di sini sekarang sistemnya berubah. Semua pemain atau tim di Indonesia PRI Liga 1 harus memainkan pemain U23 selama 45 menit babak pertama. Ya, jadi ada beberapa tim saja yang saya bahas di sini. Kita mulai dulu dari Madura United ya. Madura United berapa kali saya sering lihat Sousa sudah mulai melakukan rotasi di pemain U23. Biasanya Yuda yang bermain di sayap kanan, kemarin lawan PSM ini Fedayanto yang bermain di wingback kiri. Nah, kalau diperbandingkan dulu, perform mana yang setidaknya lebih baik dimainkan ya antara Yuda atau Fedayanto? Kalau dari pengamatan saya lebih baik Fedayanto. Alasan yang pertama, karena kalau dilihat dari wingback kirinya Madura United, ya di sini kan Novansa Songko ya yang benar-benar posisinya pure di sebelah kiri. Kalau Koko Aris sering dimainkan di sebelah kiri, tapi ya kurang maksimal banget karena posisi naturalnya Koko Aris di kanan dengan Doni Alekpanjin. Ya, jadi yang pertama alasannya Fedayanto ini bisa bersaing dengan Novansa Songko. Lalu kemarin lawan PSM Makassar juga dari segi pertahanan cukup baik. Walaupun memang dalam konteks penyerangan Fedayanto masih unggul Novansa Songko lah. Tapi kalau dibilang jam terbang ya saya yakin Fedayanto bisa menjadi salah satu back tangguh nanti. Atau mungkin bisa dipanggil ke timnas, ini juga bisa. Karena terlihat visi permainan dari Fedayanto ini cukup baik. Nah, sebetulnya Yuda juga cukup bagus bermain di sayap kanan ya. Dengan notaben, ya ini pemain muda. Tapi kalau dinilai pemain sayap dari Madura United ini kan juga banyak opsi. Ada Bayu Gatra, ada Lulinha, ada Malik Rizaldi. Dan kalau dilihat juga perform Malik Rizaldi ini kan lagi bagus-bagusnya ya. Berapa kali bisa memberikan kontribusi assist maupun gol. Ya, jadi pertimbangan kedua kenapa saya memilih Fedayanto, ya agar penyerangan Madura United bisa diisi langsung oleh pemain-pemain yang matang. Ya, entah Lulinha di kanan atau Bayu Gatra di kanan, Malik Rizaldi di kiri. Ya, jadi lebih matang semua pemain-pemain penyerangan Madura United. Ya, ini hanya sebagai opini atau pengamatan saya untuk Madura United ya. Jadi antara Fedayanto atau Yuda, ya saya kesimpulannya lebih memilih Fedayanto yang dimainkan sebagai wingback kiri sebagai syarat regulasi U23. Ya, lalu next dari PSIS Semarang. PSIS Semarang sebetulnya memiliki Adi Satrio ya, pemain syarat U23. Tapi berapa kali Adi Satrio sering dipanggil ke timnas. Ya, ataupun dengan Dewangga. Nah, ini berapa kali yang membuat Agius harus berputar otak antara memainkan Bayu Fikri atau Tri. Nah, kalau dilihat dari komposisi pemain tengah PSIS Semarang, ya kalau sejauh ini walaupun bermain dengan Dewangga, Diarra, Septian David, tapi sebetulnya sistem dari lini tengahnya PSIS Semarang ini belum terlalu konsisten. Berapa kali di pertandingan terakhir saya selalu mengkritik ya kalau pemain tengah dari PSIS Semarang masih minim kreativitas. Nah, kalau dibilang Tri yang justru bermain sebagai syarat U23, ya ini justru malah takutnya tambah gak berbentuk di lini tengahnya PSIS Semarang. Maka dari itu saya lebih memilih Bayu Fikri yang bermain dari sektor kanan menggantikan Ferdian Wahyu. Ini kalau misalkan Adi Satrio dengan Dewangga dipanggil ke timnas. Kalau misalkan nggak dipanggil ke timnas ya sudah aman untuk PSIS Semarang memainkan Adi Satrio, ya ini sudah kiper inti dan ya pemain syarat regulasi juga. Ya, tapi misalkan kalau Dewangga dan Adi Satrio dipanggil ke timnas, ya ini solusi terbaik dari saya. Ya lebih baik Bayu Fikri yang dijadikan sebagai pemain syarat U23 di wingback kanan. Ya, ini untuk opini saya dari PSIS Semarang. Lalu Persik Kediri ya. Persik Kediri juga sebetulnya banyak opsi, ada Supriyadi, ada Schroyer, ada Rangga. Dan kalau kita lihat juga selama beberapa pertandingan terakhir, Rangga selalu dimainkan, lalu Schroyer dan Supriyadi juga sering dirotasi di babak kedua. Ya, tapi kalau dilihat dari 3 pilihan pemain muda ini, ya saya lebih baik memilih Schroyer yang dimainkan sebagai pemain sayap. Ya, jadi Flavio di kiri atau Flavio di kanan, Schroyer di kiri atau di kanan, ya di depan tinggal Jevinho atau Kanavi. Ya, kalau di sektor belakang posisinya Yusuf dengan Rangga ini kan jelas masih unggulkan Yusuf ya karena masalah pengalaman jam terbang lalu juga kapten. Ya memang Yusuf menurut saya lebih baik dimainkan dari awal atau starting line up Persik Kediri. Ya, tapi untuk pemain syarat regulasi ya saya lebih memilih Schroyer yang dimainkan dari awal
ya daripada Supriyadi lah, karena Supriyadi juga up and down cara permainannya. Ini sebetulnya Supriyadi bisa menjadi salah satu pemain bintang kalau menurut saya di waktu saat membela Persebaya. Tapi ketika bermain dengan Persik Kediri sejauh ini justru saya nggak melihat tanda-tanda kalau Supriyadi ini berkembang cara permainannya. Ya, bukan karena membela Persik ya, tapi semenjak di Persebaya Surabaya juga tahun kemarin ini justru penampilan Supriyadi seperti up and down, atau nggak ada perkembangan sama sekali untuk menjadi pemain yang bisa untuk menjadi pemain bintang gitu loh, kemungkinan besarnya. Ya, jadi untuk Persik Kediri ya opini atau pendapat saya lebih baik memainkan Sawyer sebagai pemain syarat U23. Lalu dari Persis Solo ya, Persis Solo sebetulnya memiliki Sananta, memiliki Irfan Jauhari, ada Fakih. Ya, tapi kan berapa kali Sananta dan Irfan Jauhari ini kan langganan timnas. Jadi kalau dibilang Persis Solo ya, kalau menurut saya lebih baik memainkan Fakih. Fakih ini cukup bagus sebetulnya bermain di sayap kiri dengan usia yang masih muda. Ya, artinya prospek kedepannya ini Fakih bisa menjadi pemain bintang juga kalau menurut saya. Saya sudah berapa kali lihat permainan Fakih ini untuk membangun serangan dan bertahan ini cukup baik. Ya, jadi bisa menjadi opsi juga nih kalau Sananta dan Irfan Jauhari dipanggil ke timnas. Ya, saya lebih memilih Fakih sebagai syarat U23 yang bisa mengisi di sektor kiri dari Persis Solo. Lalu untuk Persib Bandung nggak ada masalah ya, karena ada Beckham Putra, ada Kakang. Kakang juga seringkali masih jarang dipanggil ke timnas ya untuk akhir-akhir ini. Jadi ya masih is oke lah ya, untuk Persib Bandung nggak ada masalah. Lalu Persija Jakarta juga nggak ada masalah karena pemain mudanya juga cukup banyak. Ada Hanan, lalu ada Ferrari juga ya, Rizky Ridho. Ya tapi kalau Rizky Ridho kan sering dipanggil ke timnas. Ya masih banyak lah pilihannya. Arjun Syah juga termasuk pemain syarat U23 ya, jadi nggak ada masalah untuk Persija. Lalu Persebaya Surabaya ya, ada Andre, ada Ripal. Ya ini memang dua pemain belakang ini ya, pemain gelandang bertahan yang biasanya menjadi ya rotasi lah untuk pemain syarat U23. Sebetulnya ada Hernando Ari ya, sudah pemain inti sebagai kiper inti di Persebaya, lalu dari segi umur juga masih masuk di syarat regulasi. Ya, tapi karena Hernando Ari sering dipanggil ke timnas, ya solusi terbaiknya memang kalau menurut saya antara Andre atau Ripal ya di Andre. Ya, Andre ini performnya kalau menurut saya lebih terlihat perform banget daripada Ripal. Ya, jadi kalau syarat U23 Hernando Ari nggak bisa bermain, saya memilih Andre sebagai gelandang bertahan. Lalu sisanya apalagi ya, paling itu aja ya, sisanya masih nggak ada masalah. Arema juga masih ada Arkan Fikri ya, kalau nggak bisa bermain masih ada Tata juga, masih banyak pilihan dari Arema. Lalu PSS Sleman juga ada Hoki Caraka ya, ini Hoki Caraka dipanggil ke timnas nih, tadi main lawan Bune ya kemarin. Jadi sebetulnya masih banyak opsi juga PSS Sleman diisi dengan pemain-pemain muda juga. Lalu Persita Tangerang juga masih ada Rifki ya, pemain syarat regulasi. Kemarin lawan Persik Kediri juga bisa bermain cukup bagus. Jadi ya untuk Persita Tangerang juga nggak terlalu banyak masalah. PSM Makassar juga masih aman ya, karena diisi dengan pemain-pemain U23-nya cukup banyak. Yance dan juga Yakob juga usianya udah di atas ya ternyata ya. Jadi kalau pemain muda Reza Arya ya, ini kan juga saat-saat ini jarang dipanggil ke timnas. Jadi bisa menjadi opsi syarat regulasi. Usianya pas nih 23. Lalu sisanya mungkin ada Zaki Ashraf ya, ada Victor Detan, masih banyak lah pilihan pemain-pemain muda dari PSM ya, nggak ada masalah. Lalu untuk Barito ya, Barito Putra ada Bagas Kava ya, ini juga pemain yang cukup bagus, muda-muda sudah dipanggil ke timnas ya, usianya masih 21 dengan Bagus Kavi juga sama, jadi juga nggak ada masalah untuk Barito Putra. Lalu Persikabo ya, Persikabo kalau pemain muda saya lihat dulu ya, kemungkinan besar Dedik Wahyu ya kalau nggak salah pemain, bukan Lasinari ya, kemungkinan yang U23. Iya, Syarul Lasinari ya, ini pemain belakang sebagai syarat regulasi. Ya ini Persikabo juga menurut saya perlu mendatangkan pemain-pemain U23 lagi nih, karena nggak ada terlalu banyak pilihan untuk Persikabo. Ya, lalu sisanya ya Bali United juga ada Kadek Arel ya, nggak ada masalah kalau Bali United saya bilang masih ada Kadek Agung juga. Lalu pilihannya banyak lah kalau untuk Bali United nih pemain-pemain mudanya ya, tinggal jam terbang aja dari Teko nih. Semoga pemain-pemain muda Bali United bisa
sering ditampilkan. Ya, paling ini aja mengenai pemain U23 dari beberapa tim yang menurut saya sering ada rotasi. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini hanya sekedar opini atau pendapat saja, dianggap santai aja ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. See you.